Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta lalu dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah 1 minggu lebih kalian telah melaksanakan penilaian tengah semester, di mana hari Selasa kemarin adalah hari terakhir ya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus ya, agar bisa menjadikan diri kalian selalu belajar dengan tekun, dengan giat ya, dan jangan merasa puas dengan hasilnya nanti. Tetap gali pengetahuan kalian di sekolah kita yang tercinta ini. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mana tentang minggu lalu, minggu sebelumnya, tentang Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Di mana peristiwa Fathu Mekah ini disebabkan oleh penganiayaan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat muslim di Mekah, yang akhirnya Rasulullah mendengar hal itu ya. Rasulullah marah, sudah Bapak jelaskan minggu lalu ya, yang akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah pergi ke Mekah untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Nah, disitulah terjadinya Fathu Mekah. Tentu peristiwa Fathu Mekah ini terjadi akibat kaum kafir Quraisy telah melanggar isi perjanjian Hudaybiyah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah akhirnya melakukan penyerangan kepada kaum kafir Quraisy di Mekah. Maka dikenallah dengan kata Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Di mana Fathu Mekah ini artinya pembebasan atau membuka kota Mekah dari perilaku-perilaku kejahiliaan atau kebodohan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ya. Tentu hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan karena di Mekah banyak tempat yang disucikan oleh kaum muslimin dan para nabi dan Rasul-Rasulullah Allah. Baik itu nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di Mekah itu tempat yang disucikan adalah Masjidil Haram, di mana di Masjidil Haram ini terdapat bangunan bersejarah, bangunan umat muslim yang menjadikan kiblat umat muslim di seluruh dunia. Apa yaitu? Yaitu Ka'bah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah mendengar penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya dengan 10.000 pasukan kaum muslimin mendatangi kota Mekah, maka terjadi Fathu Mekah.
Tentu tujuan daripada Fathu Mekah ini sama-sama kita mengetahui penjelasannya adalah untuk mengembalikan kedudukan kota Mekah sebagai tanah haram, yaitu tanah yang disucikan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah memberitahukan bahwa Mekah adalah kota suci yang harus dipelihara dari dulu sampai akhir zaman kelak. Yang ketiga adalah menunjukkan kota Mekah sebagai tempat dilarangnya pertumpahan darah atau penghilangan nyawa. Maka dari itu di kota Mekah ini ketika orang bepergi haji, ya kan, ketika sudah memakai pakaian ihram untuk melaksanakan tawaf atau mulai melaksanakan haji, maka diharamkan untuk membunuh binatang-binatang yang ada di kota haram, yaitu di kota Mekah. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah tujuan dari Fathu Mekah ini untuk membersihkan Mekah dari patung-patung atau berhala-berhala serta menghentikan ritual penyembahan terhadap berhala. Tentu hal ini yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Maka setelah Fathu Mekah itu, alhamdulillah Mekah bersih dari berhala. Ka'bah bersih dari berhala-berhala umat kaum kafir Quraisy, dibersihkan, dihancurkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Akhirnya tidak ada berhala tuh di Ka'bah dan di sekitaran Masjidil Haram. Selanjutnya adalah tujuan Fathu Mekah ini untuk menguasai kota Mekah di bawah peraturan dan perundang-undangan Islam yang tentunya diharapkan syariat Islam ini adalah syariat yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 tujuan dalam peristiwa Fathu Mekah. Anak-anakku yang berbahagia, setelah Rasulullah telah menyatakan hal tersebut, akhirnya Rasul dan kaum muslimin sebanyak 10.000 kaum muslimin, di mana kaum muslimin ini bersenjata lengkap. Maka dari itu kaum kafir Quraisy tidak berani tuh sama kaum muslimin, di mana memang pada saat itu kaum kafir Quraisy tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi, kaum kafir Quraisy mengutus Abu Sufyan bin Harb ke Madinah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar meminta umat Islam tidak jadi datang ke Mekah. Abu Sufyan adalah salah satu tokoh Quraisy yang cukup disegani dan dihormati setelah meninggalnya Abu Jahal. Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Selain itu, Abu Sufyan adalah mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena anaknya yang bernama Ummu Habibah merupakan istri daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesampainya di Madinah, Abu Sufyan segera menuju rumah putrinya Ummu Habibah. Ketika datang, Abu Sufyan hendak duduk di atas permadani yang biasa dijadikan tempat duduk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun permadani itu segera digulung oleh Ummu Habibah sehingga menimbulkan amarah Abu Sufyan. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan kepada sahabat Ansar, yaitu bernama Abu Ruhm
Abu Abu Rum bin Husain bin Utsbah Khalaf Al-Ghifari untuk menjaga kota Madinah ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin menyerang Mekah. Jadi Rasulullah dan 10.000 kaum muslimin yang bersenjata lengkap yang tujuannya untuk menyerang kota Mekah. Nah, kota Madinah ini Rasul titipkan atau tugaskan kepada para sahabat Ansar, penduduk asli kota Madinah, di mana yang mengetuai adalah Abu Rum bin Husain bin Utsbah Khalaf Al-Ghifari, di mana kejadian Fathu Mekah ini ya sudah Bapak jelaskan minggu lalu, yaitu pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, kali ini tugasnya silahkan kalian menghafal surat Al-Fat ya. Surat Al-Fat ayat 1 sampai 3, di mana bunyinya Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Silakan kalian hafalkan seperti biasa, divideokan ya, dihafalkan ayat dan artinya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.